Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup dalam Iman. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 32-37 akan saya bacakan, demikian bunyinya. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniaraplah pula dia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Amin. Saudara, iman memberikan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil pula. Berarti kalau kita punya iman, maka perkara-perkara dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita hari ini membaca kisah tentang kebangkitan orang mati yang Tuhan kerjakan melalui hambanya Elisa, di mana dia dipakai untuk membangkitkan anak perempuan Sunem yang telah meninggal dunia. Dari sini kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan Allah bisa bekerja melalui manusia yang biasa, yang sungguh percaya kepada Dia. Melalui iman, maka Allah melalui orang percaya bisa membelah laut, bisa menurunkan api dari sorga, bisa menyembuhkan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Kuncinya sekali lagi adalah iman kepada Tuhan. Kalau kita beriman, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Saya pernah ada di Mesir dan mengunjungi sebuah gereja yang bernama Cave Church. Gereja yang terletak di sebuah gua yang sangat besar, saudara. Gua batu karang, bisa nampung lebih dari 5.000 orang sekali ibadah. Nah, gereja itu dibangun di sebuah bukit namanya Mukatam. Dan Gunung Mukatam ini ternyata punya sejarah luar biasa tentang perjuangan iman. Sekian abad yang lampau ketika kerajaan Mesir dikuasai oleh kekaisaran Islam, maka ada seorang yang datang kepada uskup yang tertinggi pada waktu itu di Mesir, yaitu uskup Abraham, dan berkata, "Kami dengar bahwa di dalam kitab Injil ada ayat yang berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Betul atau tidak?" "Benar. Jika demikian, aku beri kamu waktu 3 hari. Pindahkan gunung Mukatam ini ke tempat lain. Kalau tidak, kami akan bantai semua orang Kristen yang ada di sana." Saudara, uskup ini menjadi kaget, lalu dia mengumpulkan orang-orang percaya untuk berdoa dan puasa di berbagai tempat yang ada. Tapi tidak terjadi mujizat apa-apa. Pada hari ketiga, mereka juga tidak mengalami mujizat, dan setelah itu, hari berikutnya mereka dikumpulkan di sebuah tanah lapang dan akan dibantai. Di antara begitu banyak orang-orang yang berkumpul akan dibantai, uskup Abraham kemudian berkata, "Berikan kami kesempatan sekali lagi untuk doa bersama." Dan pemerintah berkata, "Silahkan." Dan ketika mereka doa dengan segenap hati, doa berjam-jam, mereka lama-lamain doa. Sebab kalau amin, mereka juga akan dibunuh. Jadi setelah doa sekian jam, uskup ini kemudian berkata, "Dalam nama Yesus, Gunung Mukatam pindah." Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba terjadi gempa tektonik. Goncangan terjadi di lapisan bawah bumi. Sehingga Gunung Mukatam terpindah dari tempatnya kira-kira 3 kilometer ke sebelah timur. Di depan mata semua orang yang melihat hal itu. Itulah sebabnya sampai hari ini orang Kristen Koptik masih hidup di Mesir dan bisa beribadah. Karena apa?
Karena mereka punya pengalaman iman yang luar biasa. Bahwa Allah sanggup memindahkan gunung. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sanggup memindahkan gunung Mukatam dari tempatnya ke tempat yang lain, bergeser kira-kira 3 kilometer, maka apakah ada yang sulit bagi Tuhan dalam hidup saudara? Dia bisa menyembuhkan penyakitmu, dia bisa memberkati hidupmu, dia bisa memulihkan keluargamu. Asal saudara punya iman kepada Tuhan, bagi Allah semuanya serba mungkin. Nah saudara, kita membaca kisah seorang perempuan Sunem yang punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dengan itu dia mengalami mujizat Tuhan. Sekarang saya mau ajak saudara untuk memperhatikan ada beberapa ciri dari sikap hidup orang beriman. Yang pertama, orang yang beriman atau orang yang percaya itu adalah orang yang punya ciri memiliki hati yang memberi. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-10 berkata, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi ini ciri pertama orang percaya, yaitu memiliki hati yang memberi. Dia memberikan makan dan tempat tinggal bagi Elisa setiap kali mereka lewat di tempat itu. Karena keluarga ini telah menyediakan sebuah kamar atas di loteng dengan perabotannya, supaya Nabi bisa istirahat setiap kali dia berkunjung. Dalam Ibrani 13 ayat yang kedua, firman Allah berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kalau kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, pada hakikatnya kita telah mengutangi Tuhan. Kita telah menjamu malaikat-malaikat dan tentu berkat Allah akan dilimpahkan. Kalau kita belajar memberi dengan tulus, memberi dengan tanpa pamrih. Pada masa kini ada begitu banyak orang egois, apapun mereka mau minta bagi diri mereka sendiri. Bahkan gara-gara rebutan harta, kadang-kadang ada orang tega membunuh anggota keluarganya, membunuh ayah atau ibunya, membunuh adik atau kakaknya. Tapi lihat, orang percaya itu generous, murah hati, suka memberi. Bukan hanya memberi dalam kelimpahan, tapi kadang memberi dalam kekurangan, saling berbagi. Karena itu tandanya dia sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang pelit itu berarti dia khawatir besok dia tidak mempunyai apa-apa untuk dinikmati. Khawatir bahwa Tuhan tidak akan pelihara kehidupannya. Karena itu dia menahan bagian itu untuk diri sendiri. Tapi orang percaya itu memberi karena dia yakin burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi aku orang yang percaya kepada dia. Itu sebabnya saudara, kembangkanlah sikap suka memberi. Memberi uang, memberi perhatian, memberi senyuman, memberi bantuan, memberikan pertolongan, memberi apapun yang kita bisa lakukan kepada sesama, baik secara material atau juga secara moral. Nah, selebihnya ayat 13 berkata demikian. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ketika Elisa mendapatkan perlakuan yang baik, dia merasa berhutang budi. Lalu dia bicara, apa yang aku bisa lakukan bagimu? Aku ini bisa ngomong loh sama raja. Aku bisa ngomong kepada kepala tentara. Mungkin engkau bisa minta agar keluargamu dilindungi atau agar pajakmu diringankan. Tetapi apa jawab wanita ini? Aku tinggal di tengah-tengah kaum keluargaku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I have everything I need. Aku punya segala sesuatu yang aku butuhkan. Dengan kata lain dia bilang, terima kasih Nabi,
Aku tidak mau minta apa-apa. Aku sudah hidup berkecukupan. Aku belajar mencukupkan diri dengan apapun yang Tuhan berikan kepadaku. Lihat saudara, orang beriman adalah orang yang punya hati yang puas. Lagi punya duit, puji Tuhan. Gak punya duit, puji Tuhan. Lagi senang, puji Tuhan. Lagi ada masalah, tetap memuji Tuhan. Dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara, inilah ciri orang yang sejati, memiliki iman kepada Tuhan. Nah, akibatnya maka dia justru mengalami mujizat atau berkat. Dia nggak minta, tapi kemudian Tuhan memberikan anak kepada perempuan Sunam ini. Saya bacakan ayat 14-17. Kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Kalau kita punya hati yang berkecukupan, bahkan bisa memberi kepada orang lain, bahkan kita nggak minta, Tuhan sediakan yang terbaik, yang ada di dalam batin kita yang paling dalam, itu akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah berutang budi kepada kita, Dia akan memberkati tepat pada waktunya. Saya pernah mendengar kisah, saudara sekalian, tentang seorang dokter muda yang lagi praktek di sebuah desa. Namanya Howard Kelly. Dan pada waktu itu dia sedang kehausan. Lagi jalan pulang dari tempat prakteknya ke tempat dia tinggal. Dan dia lihat ada sebuah rumah, dia ketuk pintu rumah itu. Ada seorang ibu keluar dan berkata, ada apa anak muda? Ibu, maaf saya haus sekali, bolehkah saya minta segelas air minum? Ibu itu bilang, oke, tentu saja. Dia bawakan saudara, bukan segelas air biasa, tapi segelas susu sapi segar. Howard Kelly minum dan dia berkata terima kasih. Aduh ibu, aku tidak bawa uang untuk bisa membayar apa yang kau lakukan. Oh tidak, engkau tidak perlu membayar apa-apa. Ibu saya mengajarkan bahwa kita tidak boleh menerima uang untuk amal baik yang kita lakukan kepada orang lain. Terima kasih ibu, kiranya Tuhan memberkati. Pergilah Howard Kelly dan sekian puluh tahun kemudian ada seorang ibu dari desa yang dirawat di rumah sakit di kota karena sakit parah. Dan dia harus mengalami operasi. Dan biayanya sangat besar, saudara-saudara. Tetapi setelah selesai semuanya, dan si ibu itu mulai memikir, aduh berapa dana yang harus aku keluarkan. Saudara tahu, ketika dia akan bayar, dia lihat rincian harga yang panjang dan biaya yang besar. Tapi ada stempel di bawahnya, tok, lunas. Lalu ada tulisan tangan, harga segelas susu, Dr. Howard Kelly. Rupanya anak muda yang dia tolong pada waktu itu, bahkan mungkin dia sudah lupa peristiwa itu, menjadi dokter yang terkenal. Dan dokter itulah yang menanggung semua biaya pengobatan di rumah sakit. Dan dokter itu tidak mengambil sedikit pun uang sebagai hasil pengobatannya, jasanya kepada ibu tersebut. Saudara, segelas susu dihargai dengan uang yang begitu besar. Karena apa? Ketika kita memberi dengan tulus, Allah akan memberkati kita secara luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saya melihat orang yang beriman itu punya ciri memiliki kata-kata yang membangun. 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 26 mencatat hal itu. Demikian bunyinya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina
Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Pada sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu itu? Jawab perempuan itu, selamat. Saudara sekalian, satu kali anak perempuan Sunem ini mati. Dan di dalam kegundahan hati yang begitu gelisah, setelah menaruh anaknya di ranjang yang biasa dipakai oleh Elisa untuk tidur, dia pergi menjumpai Nabi Elisa. Waktu suaminya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Dia bilang, jangan khawatir. Dalam bahasa Inggris dikatakan, it's alright. Semuanya baik-baik saja. Lalu ayat 26 tadi dikatakan, ketika Gehasi bertanya, apakah semuanya selamat? Dia bilang selamat. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan everything is alright. Semuanya baik-baik saja. Luar biasa saudara. Bahkan di tengah kesulitan kematian anaknya, ngomongnya itu selalu positif. Ngomongnya itu perkataan iman. Dan ini yang kita harus miliki. Kadang-kadang kita suka ngomel, bersungut-sungut, mengeluh, negatif. Ini anaknya mati loh saudara. Tetap bersyukur, tetap berkata semua baik-baik saja. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ciri orang beriman selalu bersyukur, selalu berkata Tuhan baik, selalu mengucapkan kata-kata iman bahkan di dalam keadaan yang paling pedih. Kalau kita selalu ngomel, bersungut-sungut, khawatir, ingat saudara, mungkin kita bukan orang yang sungguh beriman. Atau justru kekhawatiran itu akan menghilangkan iman ini di dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca kisah tentang seorang petenis Amerika Serikat berkulit hitam bernama Arthur Ashe. Saudara-saudara, dia pernah menjadi juara American Open, Australian Open, bahkan dia pernah menjadi juara Wimbledon, juara tenis sedunia. Tapi satu kali dia sakit jantung dan harus dioperasi. Dan karena dia kekurangan darah, maka dia ditransfusi dari seorang donor yang tentu dia tidak kenal. Dan ternyata darah yang disumbangkan kepada dia itu tidak steril. Darah itu sudah terinfeksi virus HIV atau AIDS. Sehingga badan daripada Arthur Ashe makin lama makin kering, makin merosot, makin berat, dan akhirnya dia akan meninggal dunia. Lalu ada seorang yang datang kepada dia, fansnya, penggemarnya, dan dia berkata, Arthur, apakah engkau pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya ya Tuhan yang harus mengalami hal ini? Why me Lord? Bukankah di Amerika ada banyak orang? Bukankah di Amerika ada banyak rumah sakit? Bukankah di rumah sakit ada banyak pasien? Kenapa kok kamu yang justru secara sial mengalami hal semacam ini? Arthur kemudian berkata, tahukah Anda bahwa di dunia ini paling tidak ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Dan dari 50 juta orang itu hanya 5 juta orang yang punya kesempatan untuk belajar tenis dengan benar. Di antara mereka hanya 500.000 orang menjadi pemain tenis profesional. Di antara mereka hanya 50.000 orang yang kemudian bertanding dalam pertandingan yang resmi. Hanya 5.000 orang yang mencapai Grand Slam. Hanya 50 orang masuk ke Wimbledon, dan hanya 2 orang yang bertanding di final. Dan tahukah kalian, saya adalah orang yang pernah bertanding di final dan saya menjadi juara. Saya menjadi orang yang merebut piala Wimbledon. Dan waktu saya jadi juara dunia tenis, saya tidak pernah bertanya, why me Lord? Kenapa saya Tuhan? Jadi adilkah ketika saya mengalami hal ini? Saya juga bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Saya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupku. Tapi aku yakin apapun yang dia lakukan, pasti yang terbaik. Itulah ciri orang yang beriman.
yang percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan, sehingga kita selalu mengucapkan kata-kata iman. Dan saya yakin sesuai dengan firman, ada kuasa dalam perkataan yang penuh dengan iman. Dalam Bilangan 27 ayat yang ke-48, firman Tuhan berkata demikian. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang saudara sering keluhkan, ngomel, bersungut-sungut, Tuhan bilang, aku akan lakukan kepadamu. Kalau mulutmu jelek, nasib jelek akan menimpa saudara. Tapi kalau mulutmu penuh dengan pujian kepada Allah, justru perkara-perkara baik Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang beriman yang memiliki ciri, memiliki kata-kata iman, kata-kata yang baik. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, ciri yang ketiga dari orang yang beriman kepada Tuhan, seperti yang nampak dalam kehidupan perempuan Sunem ini adalah memiliki keyakinan bahwa doa berkuasa. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 33 sampai 35 firman berkata demikian. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniraplah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Luar biasa. Ketika wanita ini punya pergumulan, dia membawa masalahnya kepada Tuhan melalui hambanya. Dia berdoa sungguh-sungguh dengan iman. Dan karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka mujizat yang luar biasa terjadi. Bahkan anak yang mati itu dibangkitkan. Saya yakin kalau kita memiliki iman, kita akan sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena doa berarti kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku menyerah, aku meminta tolong kepadamu. Dan pada saat kita meminta tolong kepada Tuhan, tangan Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Di dalam Markus 11 ayat 23 dan 24 firman Allah dengan jelas berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, atau tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang saudara minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, Tuhan bilang, aku akan berikan kepadamu. Karenanya kalau saudara berdoa, berdoa dengan tekun, berdoa dengan percaya, berdoa sampai Tuhan mengabulkan doa. Ketika Elia membentangkan tubuhnya ke atas anak ini, tidak sekali, mesti beberapa kali. Tetapi ketika dia melakukan dengan tekun, maka mujizat itu terjadi. Saudara, doa kadang-kadang sekali belum dijawab, 2 kali, belum dijawab 3 kali. Belum dijawab 5 kali, 10 kali. Sampai Tuhan mengabulkan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman. Dan semuanya tergantung pada kedaulatan Allah dan waktunya Tuhan. Saya ingat satu kali ada seorang yang mau mengunjungi rumah rekannya. Lalu dia ketok-ketok pintu rumah temannya ini. Saudara, lama sekali. Nggak ada orang yang keluar. Baru kemudian setelah dia ketok-ketok hampir 5 menit, baru ada orang buka pintu. Oh, ada tamu, silakan masuk. Waktu ketemu temennya dia bilang, kamu gimana sih? Saya udah 5 menit kali ngetok-ngetok pintu. Kok baru keluar sekarang? Aduh, sorry ya. Soalnya suka ada anak iseng nih. Tok-tok-tok-tok. Begitu keluar nggak ada orang. Tok-tok-tok. Nggak keluar nggak ada orang. Jadi saya tahu orang yang benar-benar serius mau ketemu saya, ngetoknya itu lama. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar. Kadang-kadang ada orang dalam tanda kutip iseng juga berdoa. Tuhan berkati saya. Begitu malaikat mau datang memberkati orang itu, udah hilang tuh orangnya, saudara. Sampai malaikat bilang, nggak ada Tuhan orang yang mau engkau berkati. Hah? Nggak ada? Ya udah, tarik lagi berkat yang ke surga. Mungkin kira-kira begitu, saudara. Tapi ketika engkau berdoa dengan tekun, sampai engkau mendapatkannya,
engkau akan melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Maukah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apapun yang menjadi masalah pergumulan saudara, ada Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang sungguh beriman, sehingga kami mengalami mujizat Allah. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki hati yang suka memberi dengan tulus. Orang yang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kata-kata yang positif, kata-kata iman. Dan orang yang beriman adalah orang yang sungguh berdoa sampai doa itu dikabulkan. Jadikan kami orang yang beriman seperti perempuan Sunem itu, sampai kami juga mengalami mujizat yang Tuhan kerjakan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.